Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Guru di pembelajaran kedua Pendidikan Agama Islam kelas 6 pada hari ini. Bagaimana anak kabarnya pada pagi hari ini bersama keluarga, bersama ayah, bersama bunda, bersama adik, kakak semua di rumah? Pak Guru berdoa mudah-mudahan kalian semua di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, marilah pembelajaran kita pada pagi hari ini kita awali dengan doa belajar, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini adalah pelajaran kedua di kelas 6. Kita sampai di materi dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Tema kita kali ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak, kita tahu bahwa kita hidup di dunia, kita berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bumi untuk kita tempati setiap hari dan tidak terasa bahwa sebenarnya bumi kita ini berputar, anak-anak. Apa buktinya kalau bumi kita ini berputar? Terjadinya siang dan malam. Jadi ada siang, kemudian berganti malam. Itulah bukti bahwa bumi kita berputar. Tapi kita tidak terasa, anak-anak. Nah, setiap hari bumi kita ini berputar. Bahkan berjalan mengelilingi matahari, yang kesemuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Nah, suatu saat nanti anak-anak, kita harus yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti bumi kita akan berhenti berputar. Nah, itulah yang nanti dinamakan dengan hari akhir atau hari kiamat, anak-anak. Bahwa datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu karena hanya Allah yang tahu, tetapi manusia yang beriman harus dan wajib percaya akan datangnya hari akhir. Karena memang itu termasuk dari rukun iman. Ya, ada yang tahu anak-anak rukun iman keberapa percaya pada hari akhir? Ayo, pintar ya. Kalau kita hitung, pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Baru yang keenam, iman kepada takdir. Jadi percaya akan adanya hari kiamat atau hari akhir adalah rukun iman yang
5. Dan ini harus percaya dan wajib percaya. Kalau tidak percaya namanya kafir ya. Dan anak-anak harus percaya bahwa suatu saat nanti akan datang hari akhir. Itu. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini kita harus pertama memahami apa itu hari akhir. Kemudian macam-macam hari akhir. Selanjutnya tanda-tandanya. Kemudian nama-nama lainnya, dan yang terakhir hikmah percaya kepada hari akhir. Itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Ya, coba anak-anak sambil mendengarkan penjelasan Pak Guru, silakan dibuka buku modul PAI-nya sambil memahami apa yang nanti dijelaskan oleh Pak Guru. Ya, silakan. Nah, anak-anak, yang pertama kita harus memahami maknanya. Apa sebenarnya hari akhir? Hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Semua makhluk anak-anak. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini akan berakhir pada hari itu, dan itulah yang namanya hari akhir. Ditandai dengan kehancuran oleh seluruh alam semesta termasuk bumi kita ini. Akan hancur, dan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hancur itu sudah tidak ada yang hidup kecuali Allah yang maha hidup anak-anak. Inilah pengertian atau makna dari hari akhir. Selanjutnya anak-anak, hari akhir disebut juga dengan kiamat. Ada 2 macam kiamat. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Apa pengertiannya? Kalau kiamat sughra itu kiamat kecil, dalam arti kehancuran itu hanya sebagian dari alam semesta. Sebagian saja, tidak keseluruhan. Namanya kiamat kubra, kiamat sughra. Jadi sekali lagi, yang pertama kiamat sughra itu kiamat kecil. Ya, kiamat kecil itu sebagian saja yang hancur. Misalnya gempa bumi di Aceh kemarin. Alhamdulillah kita masih selamat. Ada di Maluku kemarin, ya, ada tsunami di sebagian daerah. Gunung meletus, itu juga termasuk kiamat sughra. Bahkan kematian atau meninggalnya seseorang itu termasuk kiamat sughra. Karena apa? Hanya beberapa orang dan tidak secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada namanya kiamat kubra, artinya kiamat besar, di mana kehancuran terjadi pada seluruh alam semesta, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang ketinggalan dan bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak-anak pada hari itu, malaikat pun semuanya mengalami kematian. Sehingga pada hari itu Allah berfirman, mana yang dulu namanya raja manusia mengaku Tuhan, Fir'aun, mana Raja Namrud, mana berhala-berhala yang dianggap Tuhan, semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, jadi yang merajai di hari kemudian. Sudah tidak ada lagi yang menguasai pada waktu itu, karena memang tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang namanya kiamat
kubro, anak-anak. Gitu ya. Selanjutnya anak-anak, tanda-tanda hari kiamat. Ada dua tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Pengertiannya apa? Kalau tanda kecil itu tanda-tanda kiamat yang masih jauh. Kalau tanda besar itu tanda-tanda kiamat yang sudah dekat. Begitu ya. Nah, yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil yang masih jauh, itu ini diantaranya bisa anak baca sendiri dan mungkin di buku, di modul ada. Banyak sekali tanda-tanda kiamat yang masih jauh atau tanda-tanda kecil yang sudah mungkin kita bisa saksikan. Misalnya banyak fitnah, adanya nabi palsu. Sejak Nabi Muhammad dulu itu, setelah sepeninggalnya nabi itu sudah muncul ada yang mengaku nabi dan palsu. Memang karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir, mengapa ada nabi lagi? Jadi namanya muncul nabi palsu. Banyak hujan tapi sedikit tanaman, banyak kebohongan, kemaksiatan, ya, riba merajalela, banyak pertempuran, perkelahian, ya, banyaknya anak tidak menghormati orang tua. Ada yang mengatakan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Anak-anak lebih suka menyuruh orang tuanya, jadi orang tua dijadikan pembantu. Banyak anak durhaka. Itu semua tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Anak-anak bisa baca sendiri di buku itu ya. Yang kedua anak-anak, tanda besar, di mana tanda ini sudah dekatnya datang hari kiamat. Misalnya dijelaskan matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, ada asap di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur dan barat dan di Jazirah Arab. Ini tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Nanti kalau sudah dekat hari kiamat itu matahari terbit dari barat, anak-anak. Kemudian Dajjal muncul. Dajjal itu makhluk pembuat kerusakan. Manusia jadi rusak, tidak lagi beriman kepada Allah. Akhirnya turun Nabi Isa menyelamatkan manusia. Karena Nabi Isa sebenarnya adalah masih hidup, diangkat oleh Allah. Dulu ketika dikejar-kejar umatnya, diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan. Dan besok ketika akan datang hari kiamat, Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Ya, adanya Imam Mahdi, imam yang adil, adanya Ya'juj Ma'juj, ya, itu pembuat kerusakan. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tanda-tanda yang sudah dekat. Gitu anak-anak ya. Selanjutnya banyak nama-nama hari akhir. Ya, banyak nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Ya, yang pertama Yaumul Qiyamah, artinya hari kehancuran. Ada Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Ada Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Yaumul Hisab, hari perhitungan, ya. Ada Yaumul Mizan, hari penimbangan. Ada Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Mengapa ada nama-nama lain ini anak-anak? Ini disesuaikan dengan peristiwa pada hari itu. Misalnya Yaumul Qiyamah, hari itu memang benar-benar hancur namanya, hancur dunia, sehingga namanya diberi nama hari kehancuran. Setelah itu manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan.
Selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar, namanya yaumul mahsyar. Selanjutnya akan dihitung perbuatannya, baik buruknya akan dihitung, baiknya berapa, buruknya berapa, namanya yaumul hisab. Dan akan ditimbang antara yang baik dan yang buruk, namanya yaumul mizan. Ditimbang. Setelah itu dibalas oleh Allah, siapa yang timbangan amalnya baik, itu banyak sekali, maka akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang timbangan amalnya jelek itu berat dan banyak, maka akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak-anak nama-nama hari kiamat. Anak-anak harus hafal ini ya. Jadi dibaca, dihafalkan, dipahami, biar benar-benar bisa. Baiklah anak-anak, yang terakhir kita harus memperoleh hikmah. Hikmah itu pelajaran yang terkandung setelah kita beriman kepada hari akhir. Apa sih sebenarnya manfaatnya jika kita beriman kepada hari akhir? Ada banyak manfaat anak-anak. Yang pertama, kita akan ikhlas, taat menjalankan perintah Allah. Bahwa kita dihidupkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, ditempatkan di buminya Allah, ini disuruh untuk beribadah, maka kita harus ikhlas, kita harus taat kepada perintah Allah. Kemudian harus bertanggung jawab, berhati-hati, jangan sampai berbuat dosa. Dengan beriman kepada hari akhir, kita akan berhati-hati. Kemudian menunjukkan perilaku terpuji sehari-hari, ya. Dengan beriman kepada hari akhir, kita juga akan melakukan setiap perbuatan yang diridhoi Allah. Tinggalkan dosa, karena nanti akan ada hari pembalasan. Kerjakan yang baik, perbuatan baik, karena nanti ada pembalasan. Itulah, ya. Jadi dengan beriman dengan hari akhir, maka kita senantiasa hidup penuh harapan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang selanjutnya, hikmahnya, kita juga tidak terlena dengan kesenangan dunia. Ingat, dunia akan berakhir karena nanti ada hari akhir, sehingga tidak boleh terlalu senang kepada dunia. Kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan, karena nanti di akhirat kelak akan ada pembalasan. Jadi itulah di antara sekian hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak, selanjutnya marilah kita benar-benar meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir, yaitu hari berakhirnya seluruh kehidupan makhluk baik di dunia maupun di alam semesta ini. Semoga kita tetap beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, dan kepada hari akhir, serta kepada takdir Allah, sehingga kita benar-benar selamat di dunia dan di akhirat nanti. Demikian anak-anak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup ya. Bisa ditulis mau bertanya apa, nanti insya Allah Pak Guru akan menjawab. Mudah-mudahan penjelasan Pak Guru yang singkat bisa menambah pengetahuan anak-anak. Di samping juga tetap harus baca modulnya dengan pelan-pelan, hati-hati dipahami ya, biar benar-benar bisa mendapatkan ilmu dari apa yang anak-anak baca. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.